Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Umu Konita Hanifah Sulasmono, mahasiswa gizi dari Universitas Alma-Ata. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dedi. Oke, boleh tahu Bapak usianya sekarang berapa? Saya 63 tahun. Baik, bagaimana Bapak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah masih sehat-sehat aja. Alhamdulillah, baik Bapak. Sebelumnya di sini saya izin untuk melakukan konseling gizi. Tapi sebelum melakukan itu, kita akan melakukan pengukuran antropometri dan pengukuran biokimia yang akan dipandu oleh rekan saya, Tasya. Dan setelah itu kita akan melakukan screening yang nanti akan dilakukan oleh rekan saya, Tiara Rahma. Baik, Bapak bisa melakukan Siap. terlebih dahulu. Tadi Pak, saya bantu untuk pengukuran tinggi badan bisa screen ya. Ini ya. Ya. Baik, agak mepet ke tembok aja, kakinya rapat. Ya. Ini siapa? Untuk tinggi badannya 161. Kemudian bisa dimang di sini, Pak. Berat badannya 60,4. Langsung ke sini aja kita mengukur tensi atau tekanan darahnya. Menggunakan tangan sebelah kiri ya Pak. Ini sih. Tensinya 102/72 masih tergolong normal ya Pak. Oh ya. Kemudian saya akan mengukur lingkar lengan atasnya. Ya, Pak. Oh ya. Terima kasih. Oke, selamat pagi Bapak. Saya Tiara Rahma yang akan membantu melakukan recall 24 jam dan screening gizi. Jadi sebelumnya recall itu adalah pengumpulan data asupan makan dan minum Bapak yang dikonsumsi 24 jam terakhir. Dari bangun tidur sampai makan malam terakhir sebelum tidur. Kemudian untuk screeningnya itu kita akan mengumpulkan data untuk mengidentifikasi apakah Bapak mengalami malnutrisi atau tidak. Itu ya Pak. Baik. Oke, jadi sebelumnya mari kita lakukan recall terlebih dahulu untuk kemarin. Kalau boleh tahu Bapak makan apa saja ya kemarin pagi? Kemarin karena saya puasa, jadi Oh, saya Bapak sahur. puasa. Ya, saya Oke. makan Untuk sahur ya. biasa makan nasi, lauknya ikan kembung goreng, Nasi. sayur lodeh. Untuk isian sayur lodehnya apa aja ya Bapak? Itu ada tahu dan tempe. Kemudian ada sedikit daun hijaunya, itu daun apa namanya? Kacang panjang, Kan hijau. daun hijau. Sahurnya jam berapa ya Bapak? Sekitar jam 4. Jam 4. Kemudian buka puasa berarti ya? Ya, Puasa. buka puasa Buka puasa. pas maghrib ya. Iya. Makan apa aja Bapak buka puasa? Ya sama, itu masih makan lauknya ikan kembung Sama dengan ya Pak? sayur yang sama juga. Oke. Oh, plus abon ya. Abon. Ada abonnya. Abon sapi, Abon sapi. Abon sapi. Kemudian apakah Bapak ada mengonsumsi suplemen, vitamin kemarin? Nggak ada. Vitamin nggak ada. Kopi, teh, susu Pak? Paling kadang kopi, Kopi pas ya, atau teh juga ya. malam atau buka puasa itu? Buka puasa. Buka puasa kopi, Teh. teh ya. Teh manis Pak atau teh tawar? Teh nggak terlalu manis. Teh nggak terlalu manis. Ya. Untuk Terus malamnya Bapak ada makan snack? Malamnya kayaknya kopi ya. Kopi saja Kopi, Pak. ya.
Jam berapa ya Bapak kira-kira? Itu sekitar jam 8 jam 9. Jam 8. Oke Bapak. Di sini tadi tahu, tempe, daun melinjo ya. Kemudian di sini kita ada buku foto makanan Bapak. Jadi di sini tuh ada contoh perkiraan Bapak makan seberapa Bapak. Untuk nasinya nasi putih kan ya Pak? Nasi putih ya. Ya, nasi putih. Kira-kira pas sahur itu semana ya Bapak? Oh, yang B ya? Yang ini Pak, Yang B ya, B ya. yang ini. Ya. Ini untuk sahur ya. Kemudian ada ikan kembung. Ikan kembung gorengnya Bapak ukurannya semana? Kurang yang besar ini ya. Yang C C ini ya? ya. C ikan kembungnya. Kemudian ada tahu tempe. Tahu tempe. Untuk tahunya Bapak kira-kira potongannya semana? Potongannya yang E ya. Yang Nah, besar ya? besar ya. Untuk tahunya yang besar. Cuma tahunya lodeh ya, di lodeh. Dipotong-potong lagi ya? Enggak, secara potong. Oh segitu ya. Kemudian tempenya Bapak Tempe yang B. yang B ini. Ya, dipotong-potong. Itu untuk sahur. Kemudian yang buka puasanya sama atau Sama masih beda? Ukurannya sama semua? masih sama. Masih Cuma sama. nasinya Beda. beda. Nasi. Untuk yang buka puasa ya Bapak? Ya, nasinya Yang ini. sama aja berarti yang Yang sebelah agak sini kurang Bapak? agak kurang ya. Kurang Yang dari ini berarti ya? ah, Oke. Kurang. karena sebelumnya makan kacang hijau, bubur kacang hijau. Oh sebelum buka puasa ada Ya, bubur kacang bubur hijau. hijau. Sebelum buka puasa ada bubur kacang hijau. Kemudian tadi ada abon ya Bapak. Untuk abonnya Ya. kira-kira untuk 1 sendok ini atau lebih? Kurang? Lebih, kira-kira 2 sendok. 2 sendok ini. Untuk abonnya. Ikannya sama ya Pak ukurannya ya? Sama. Bubur kacang hijau. Kemudian ada tambahan bubur kacang hijau ya Pak pas buka Ya, puasa? betul. Kira-kira bubur kacang hijaunya seporsi gini Pak atau lebih dikit lagi? Ya, segitu semangkok. Semangkok ini? Ya. Semangkok. 1 porsi. Oke ya Pak, tidak ada tambahan apa-apa lagi kan ya Pak? Untuk kopi ya, kopi. Untuk kopinya kopi saset atau Kopi hitam, kopi kapal api? ya sejenisnya. Kopi kapal api. Jenis kopi Sasetan kapal. atau gimana Pak? Anu Pak, bungkusan gitu. Oh, Bukan yang saset. yang besar Yang itu besar. ya? Pakai gula atau tidak ya Pak? Kopi? Sedikit gulanya. Sedikit gula. Oke Bapak, kita sudah selesai melakukan recall. Kemudian kita akan melakukan screening gizi. Screening gizi kita akan melakukan MNA ya Pak. Kemudian di sini ada tadi pengukuran sudah ya Pak. Berat badannya 60 betul? 60,4. 60,4. Tinggi badannya tadi 161. 161 ya, 161. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, Bapak. Yang pertama itu, apakah asupan makanan berkurang selama 3 bulan terakhir karena kehilangan nafsu makan, gangguan pencernaan, atau kesulitan mengunyah atau menelan? Ya, Nggak ada. normal. Biasa aja. Normal. Kemudian untuk berat badan, apakah turun selama 3 bulan terakhir ini, Pak?
Kayaknya enggak. Tetap Enggak. aja. Maksudnya turun naiknya sedikit aja gitu ya, hanya beberapa, nggak sampai sekilo Oh, banyak kilo. turun naiknya. Untuk pergerakan atau mobilitas Bapak, apakah terhambat atau biasa saja? Biasa aja, Terbatas itu enggak ya? nggak ada hambatan. Tidak ada. Kemudian untuk tekanan psikologis atau penyakit akut dalam 3 bulan terakhir ini Bapak? Nggak ada, alhamdulillah masih Alhamdulillah. sehat aja. Untuk gangguan neuropsikologisnya Pak? Gangguan daya ingat, gangguan berpikirnya Masih normal. aman? Tidak ada gangguan ya. Kemudian IMT-nya tadi hasilnya 23,14 ya Pak? Normal Pak, tergolong normal. Kemudian di sini ada penilaian itu yang pertama mampu merawat diri sendiri, Masih. masih alhamdulillah. Mengonsumsi lebih dari 3 obat resep setiap hari tidak? Tidak ada ya? Nggak konsumsi obat apa ya. Tidak ada. Luka Pak atau borok kulit ada? Ya. Tidak ada. Kemudian untuk makanan lengkap setiap hari itu berapa kali Pak? Makanan lengkap, sayur, buah-buahan. Sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Itu lengkap semua sekali Cuma makan. kalau pagi kadang nggak lengkap, pagi kadang kan nasi goreng Ya. tanpa sayur itu. Kalau yang sayur biasanya malam sama Siang siang, 2 kali ya Pak sehari. biasanya gitu. Kemudian untuk penanda konsumsi terpilih untuk asupan proteinnya Pak, kacang-kacangan, produk susu atau daging itu. Kalau untuk produk susu, ya nggak Pak? Keju, yogurt gitu juga. Susu dan produk enggak. Ya. Jangan konsumsi. Kalau Kemudian daging, untuk ya. daging ya, untuk daging iya. Kalau untuk ini kacang-kacangan Pak, kacang atau telur. Setiap Telur minggu. ya. Telur Kalau telur iya. dalam seminggu mesti makan telur. Oke. Kemudian untuk mengonsumsi 2 porsi atau lebih buah atau sayuran setiap hari. 2 porsi atau lebih setiap harinya. Nggak tiap hari. Enggak tiap hari ya? Nggak tiap hari. Kalau untuk cairan Pak, cairan air putih, kemudian termasuk jus, kopi, teh juga, itu dikonsumsi setiap hari atau tidak Pak? Yang jelas air putih setiap hari. Air putih setiap hari. Teh nggak mesti setiap hari. Kalau kopi biasanya setiap pagi. Kopi setiap hari berarti juga ya? Setiap pagi. Kalau untuk air putihnya itu kira-kira kurang dari 3 gelas, 3 hingga 5 gelas, atau lebih dari 5 gelas Pak untuk air putih? Bisa lebih 5 gelas. Lebih dari 5 gelas. Kalau untuk kopinya Pak? Kopi segelas. Segelas lebih kurang dari 3 gelas ya. Kemudian untuk cara makan Bapak, cara makan itu bisa makan sendiri atau harus Makan sendiri. bantuan? Makan sendiri bisa ya, alhamdulillah. Pendapat pribadi tentang status gizi. Jadi Bapak itu menurut Bapak itu Bapak tuh sehat atau kurang gizi atau bagaimana Pak? Menurut Bapak pribadi? Kalau yang saya rasakan kayaknya masih sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Kemudian kalau misalnya menurut Bapak dibandingkan menurut Bapak dengan orang lain yang usianya sama, itu Bapak gimana status kesehatannya? Sehat ya berarti? Kayaknya Dibanding saya merasa orang lain. lebih sehat gitu. Lebih sehat. Ya. Untuk lingkar lengan atasnya tadi sudah ya Pak, 28,5, termasuk normal. Terus, oke, sudah Bapak untuk screening dan recallnya sudah selesai. Kemudian setelah ini akan dilanjutkan konseling gizi dengan teman saya Bapak. Oke. Oke, selesai ya Pak, terima kasih. Oke Bapak, tadi sudah melakukan sesi pengukuran dan sesi screening ya Pak ya. Dan didapatkan IMT Bapak yaitu 23,14 yang termasuknya dalam kategori normal untuk status gizi. Lalu untuk tekanan darahnya itu juga 102/72 yaitu masuk dalam kategori normal juga. Nah, lalu di sini saya memiliki leaflet yang bisa
saya jelaskan sedikit untuk isi leafletnya, yaitu siapa sih itu lansia? Nah, lansia itu adalah individu yang berusia 60 tahun ke atas. Nah, lansia itu kadang mengalami berbagai perubahan fisik dan metabolik, seperti penurunan massa otot dan kekuatan, penurunan fungsi pencernaan. Sebelumnya, Bapak apakah memiliki gangguan pencernaan? Selama ini nggak pernah ada ya. Oke, alhamdulillah. Lalu ada risiko penyakit kronis. Apa Bapak memiliki risiko penyakit kronis? Tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Nah, untuk karena itu lansia itu perlu menjaga pola makan seimbang ya Pak ya. Terus mengapa sih gizi penting untuk lansia? Yang pertama, gizi penting untuk lansia yaitu menjaga berat badan agar tetap ideal, mencegah hipertensi, diabetes, dan osteoporosis, memperkuat sistem imun dan fungsi otak, dan juga mencegah dehidrasi. Nah, tadi untuk hasil screening dari asupan minumnya sudah cukup ya Pak ya, sudah sesuai. Ya, lalu di sini ada panduan pola makan sehat untuk lansia. Yang pertama, makan utama 3 kali sehari dan camilan bisa 2 kali sehari ya Pak ya. Lalu untuk sayur dan buah 5 porsi per hari. Nah, untuk pemilihan sumber protein itu kita ada sumber protein nabati, ada sumber protein hewani. Nah, untuk protein hewani itu kita pilih yang untuk lebih baik untuk rendah lemak seperti daging tanpa kulit, terus daging sapi gitu. Kita pilih yang akan rendah lemak ya Pak ya. Nah, berikut saya jelaskan sedikit contoh menu sehari untuk lansia. Seperti misalnya saat sarapan bisa memakan nasi putih, atau nanti semisal Bapak bosan dengan nasi putih bisa diganti makan ubi, makan singkong begitu. Lalu untuk sayurnya ada sayur bayam, lalu untuk protein hewaninya bisa ayam panggang dan tahu kukus. Nah, untuk selingannya bisa juga makan buah ya Pak ya. Bisa selingan makan buah untuk camilannya. Lalu untuk makan siang bisa menggunakan telur orak-arik dan nasi putih. Nasi putihnya juga bisa diganti semisal bosan, bisa makan kentang gitu ya Pak ya. Untuk selingan sorenya bisa makan pisang kukus dan minum susu rendah lemak untuk mencegah osteoporosis gitu, untuk menambahkan asupan kalsium. Lalu untuk makan malamnya bisa pakai ikan lele misalnya. Terus untuk sayur juga tetap harus dalam 1 hari tetap harus konsumsi sayur ya Kak ya, untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, untuk memelihara daya ingat, makanan yang bisa dikonsumsi itu ada buah sayur berwarna cerah antioksidan, lalu ikan laut kayak omega 3 dan kacang-kacangan. Nah, sebelumnya apa yang ingin Bapak tanyakan terkait konseling ini? Kayaknya udah cukup jelas ya. Yang saya konsumsi setiap harinya ya kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya saya izin bertanya lagi. Lalu untuk fisik klinis, seperti apakah Bapak mengalami gejala seperti pegal linu atau pusing gitu? Oh, tidak ada. Baik, boleh saya sedikit bertanya tentang status sosial seperti pekerjaan Bapak saat ini? Karena sudah pensiun, ya, jadi aktivitas sehari-hari ya kerjaan di rumah aja. Atau mungkin ada kegiatan sampingan setelah pensiun gitu, mungkin ada? Ya ada bikin ekoprint tuh ya. Oh iya, bagus dalam lah. seminggu mesti ada yang dibuat. Baik. Kemudian Bapak sekarang sedang melakukan aktivitas olahraga gitu, dan frekuensinya dalam 1 minggu berapa kali? Oh iya, kalau olahraga rutinnya setiap minggu sekali bulu tangkis. Oh iya, oke. Baik, sangat masih rajin ya Pak ya olahraganya. Alhamdulillah. Bapaknya juga masih kelihatan bugar ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke,
Mungkin sekian konseling hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak? Ya, saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih ya atas segala sesuatunya, atensinya juga. Itu penting sekali untuk saya mengingat apa yang harus saya lakukan dalam usia yang sudah lansia ini. Baik, sebelumnya terima kasih juga Bapak sudah datang ke Oke. sesi konseling hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.